Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saudara, saya ini menemukan sebuah dilematis. Jadi, saya ketemu dengan banyak jemaat di gereja, dan banyak dari jemaat ini mendengarkan kesaksian dari pembicara. Masalahnya adalah banyak jemaat ini ingat akan hasil akhir dari kesaksiannya, tetapi lupa inti khotbahnya apa. Bukan prosesnya, inti khotbahnya lupa. Dan ketika selesai ibadah, yang mereka kejar adalah hamba Tuhan untuk apa? Didoakan supaya dapat hasilnya. Kalau ditanya tadi khotbahnya tentang apa, nggak tahu. Nah, ini menjadi dilematis buat saya. Karena saya yakin tidak ada satupun hamba Tuhan yang berbicara punya keinginan untuk meninggikan dirinya. Tetapi kalau memang kita menceritakan kesaksian, tujuannya adalah untuk mendukung akan inti khotbahnya. Tetapi banyak jemaat yang salah fokus. Kita melihat hasil akhirnya dan itu yang diingat. Sebetulnya menyedihkan ketika ada seseorang yang datang kepada hamba Tuhan dan berkata, tolong doakan saya supaya saya bisa diberkati seperti Bapak. Tolong doakan saya supaya saya bisa diberkati seperti Ibu Iin. Saudara, saya mau untuk kita mengerti the why. Kenapa kita mendengarkan firman? Kenapa kita ada di gereja? Kenapa kita setia kepada Tuhan? Kenapa kita mengikuti Dia? Itu bukan karena untuk selalu diberkati, dipandang, terhormat, bisa khotbah di depan puluhan ribu orang. It's not about that. Itu bukan tentang itu. Apalagi kita mengambil sebuah tema bagai sebutir pasir. Tahukah Anda bahwa pasir yang dibungkus dan menjadi sebuah mutiara, artinya dia dipisahkan dari yang lain. Sebuah pasir yang menjadi mutiara, dia tidak lagi diterima oleh sesama pasir. Dan tahukah engkau bahwa menjadi sebuah mutiara artinya apa? Artinya engkau dirantai dan diikat di dalam cangkang. Engkau tidak lagi hidup bebas kemana angin membawa dan air membawa. Tetapi engkau dirantai. Kalau engkau punya cincin, engkau punya anting mutiara. Mutiara itu dirantai. Diikat, ditanam, dilem, sehingga dia tidak lagi bebas, tetapi dia tertawan. Dan ketika ada seseorang yang menggunakan mutiara, anggaplah Ibu Nani atau Ibu Iin menggunakan perhiasan mutiara, dan Anda melihat, maka yang seharusnya Anda puji siapa? Wah, Bu Nani, bagus sekali mutiaranya. Tentu tidak. Yang kita akan puji, wah Ibu Nani cantik sekali. Sebab mutiara itu hanya menambah sebagai perhiasan, untuk menambah keindahan si pemilik. Artinya apa? Ketika kita berkata aku mau jadi mutiara, engkau berkata aku mau untuk ditawan, aku mau untuk menambah keindahan si pemilikku. Aku mau menambah kemuliaan pemilikku. Bukan tentang aku. Kalau di sini ada fotografer yang foto hanya perhiasan dan mukanya di crop, itu fotografer pasti dipecat, saudara. Kenapa?
Karena perhiasan hanya digunakan untuk memperindah si pemilik perhiasan. Mutiara hanya difoto untuk memperindah si pemilik mutiara. Dan dalam kasus ini kita berkata pemilik mutiara, pemilik kita adalah Tuhan. Jadi artinya kalau kita ini masih mau dilihat baik, maka kita tidak menjalankan fungsi kita. Fungsi kita adalah untuk kita ini ditawan oleh Tuhan dan memperindah, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah fungsi mutiara. Dan mutiara tidak lagi bisa jalan bebas, tidak lagi diterima oleh sesama pasir. Sebab dia adalah entiti yang berbeda. Dan hari ini saya mau berkata bahwa ketika kita menjalankan panggilan Tuhan, mengikuti akan perintahnya, setia kepadanya, hasil akhir itu tidak selalu berkat yang kita pandang. Tahukah engkau ada seseorang di Alkitab yang paling suci, paling baik, paling setia, paling sempurna. Dan upah yang dia dapatkan dari menjalankan semua firman adalah salib. Namanya Yesus. Tidak bercacat celah, tetapi yang dia terima upahnya adalah salib. Satu ayat untuk setiap kita, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebuah Injil yang sejati, sebuah firman yang sejati akan mengubahkan hati kita. So saya berdoa setiap kali kita mendengarkan firman, mendengarkan kesaksian, mendengarkan khotbah, itu seperti pasir yang dibungkus untuk menjadi mutiara. Artinya apa? Less of me. Pasir itu semakin hilang, semakin tidak terlihat. Artinya apa? Keinginan kita ini loh semakin dibungkus. Kemauan kita semakin dibungkus, harapan kita semakin dibungkus, diubahkan menjadi keinginan, kemauan, dan harapan Kristus dalam kehidupan kita. So kalau kita pulang ibadah yang kita inginkan masih keinginan daging, Anda selama ini ngapain di gereja? Kita ke gereja supaya usaha kita lancar, supaya kita disembuhkan. Ini keinginannya siapa? Keinginan pasir atau keinginan mutiara? Sebab saya percaya apapun yang menjadi keinginan Tuhan itu membawa advantage, keuntungan, bukan buat diri kita, but for others, tetapi untuk orang lain. So kalau keinginanmu ini masih tentang aku, dan aku, engkau tuh masih pasir. Keinginan mutiara adalah for others, untuk orang lain. Kalau aku diberkati bukan supaya aku bisa jalan-jalan, tetapi supaya aku bisa memberi kepada yang lain. Itu bahwa benar. Kalau aku mau disembuhkan bukan supaya aku sehat, tetapi supaya hidupku bisa digunakan untuk orang lain. Itu mutiara. So saya berdoa kita di tempat ini tidak sedang membuang-buang waktu. We know the why, kita mengerti alasan kenapa.
Kalau engkau berkata, aku pasir yang mau diubahkan menjadi mutiara, kau sedang berkata, aku mau dipisahkan daripada yang lain. Aku mau untuk ditawan. Aku mau untuk diikat. Aku mau untuk menanggalkan segala keinginan batiniahku. Harapan batiniahku yang akan aku tinggalkan. Tetapi aku mau semakin hari semakin diselimuti oleh keinginan dan kemauan dan harapan Allah. Dan pada akhirnya aku mau untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Less of me, more of you. Berkurang tentang aku, lebih tentang Dia. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.